Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 7, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita belajar mengenai klasifikasi, kita harus tahu dulu nih, ciri-ciri makhluk hidup apa saja sih? Ada yang sudah tahu? Yuk kita bahas. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah harus bernapas, menghirup oksigen dan menghembus CO2. Ciri berikutnya adalah bergerak, baik gerak aktif maupun gerak pasif. Kemudian membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan untuk sumber energi. Selanjutnya tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar, lalu berkembang biak menghasilkan keturunan dari jenis yang sama untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsang atau iritabilita, contohnya seperti putri malu yang menguncup jika disentuh. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jika salah satu ciri yang sudah kakak sebutkan tidak ada, maka benda tersebut tidak bisa kita anggap sebagai makhluk hidup. Selanjutnya kita belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi. Tujuan dari taksonomi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Ikan tingkatan takson berikut ini ya, mulai dari yang tertinggi itu kingdom, lalu phylum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, dilanjutkan dengan kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling terakhir adalah spesies. Dua individu dikatakan satu spesies apabila disilangkan menghasilkan keturunan yang fertil. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sejarah sistem klasifikasi. Dulu, pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan, hanya ada dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Di mana Plantae memiliki ciri tidak dapat bergerak aktif dan dapat menghasilkan makanan sendiri, sementara Animalia dapat bergerak aktif dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan Plantae, sehingga fungi dipisahkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kalau pada awalnya fungi dimasukkan ke dalam kingdom Plantae, ternyata fungi memiliki ciri yang berbeda, yaitu heterotrof alias tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sejak saat itu digunakan sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu Plantae, tumbuhan, Animalia, hewan, dan fungi yang berisi jamur. Ciri-cirinya bisa adik-adik lihat ya penjelasannya. Seiring dengan berkembangnya ilmu mikrobiologi, ditemukan mikroskop dan lain sebagainya, muncullah kingdom yang baru, yaitu kingdom Monera, di mana Monera memiliki ciri uniseluler prokariot. Apa itu prokariot? Prokariot artinya tidak memiliki membran inti, tidak memiliki membran nukleus. Sementara 3 kingdom yang lainnya, yaitu Plantae, Animalia, dan fungi, semuanya eukariot. Hanya Monera yang memiliki ciri uniseluler dan prokariot. Anggota dari Monera adalah bakteri dan cyanobakter. Nah, selanjutnya ditemukan lagi kingdom yang baru, yaitu kingdom Protista, di mana kingdom Protista berisi makhluk hidup yang diambil dari kingdom-kingdom lainnya, seperti ganggang yang diambil dari kingdom Plantae, kemudian ada protozoa dari kingdom Animalia, lalu ada jamur air dan jamur lendir dari kingdom fungi. Nah, keempat kingdom Plantae, Animalia, fungi, dan Protista semuanya eukariot alias memiliki membran nukleus. Sementara hanya Monera saja yang prokariot dan uniseluler. Prokariot tadi apa? Tidak memiliki membran nukleus. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom inilah yang kita gunakan hingga saat ini. Jadi sekarang kita menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Oke, berikutnya kita belajar mengenai sistem penamaan makhluk hidup yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem penamaan ini disebut dengan binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Sistem penamaan ini dilakukan agar semua makhluk hidup di dunia memiliki nama universal ya. Harus memiliki 2 kata, di antara kata kedua dan ketiga ada spasinya, dan seterusnya kalian bisa baca ya adik-adik. Contohnya kakak buat di situ Oryza sativa. Cara penulisannya seperti itu ya. Ada yang tahu apa itu Oryza sativa? Ya, padi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang wajib sekali ada di dalam laboratorium mikrobiologi. Berfungsi untuk mengamati makhluk-makhluk mikroskopik. Bagian-bagiannya adalah lensa okuler yang dekat dengan mata ketika kita melakukan pengamatan. Kemudian ada lensa objektif yang dekat dengan objek. Lalu ada meja objek, tempat objek diletakkan, ada revolver yang berfungsi untuk mengganti lensa objektif yang akan kita gunakan. Kemudian ada makrometer sebagai pengatur fokus kasar, ada mikrometer pengatur fokus halus, kaki mikroskop sebagai tumpuan, cermin sebagai sumber cahaya, dan diafragma yang mengatur sedikit banyaknya cahaya yang kita butuhkan. Jadi, prinsip kerja mikroskop adalah menggabungkan 2 lensa sekaligus, yaitu lensa okuler dan lensa objektif, sehingga diperoleh perbesaran ganda.
Nah adik-adik, sekarang kita coba latihan soal yuk. Soal yang pertama, pada taksonomi dari kingdom ke spesies, jumlah makhluk hidup yang berbeda dalam setiap takson akan semakin banyak, semakin sedikit, berubah-ubah, ataukah tetap? Untuk menjawab, kita harus tahu nih urutannya dari kingdom sampai ke spesies. Mana yang lebih atas, kingdom atau spesies? Nah, perhatikan gambar ini ya. Kingdom ada di atas, spesies ada di paling bawah. Berarti semakin ke bawah, persamaan ciri akan semakin banyak. Sedangkan jumlah anggota semakin ke atas semakin banyak. Kalau dari kingdom ke spesies, berarti jumlah anggota akan semakin sedikit. Begitu ya, perhatikan gambarnya baik-baik lalu adik-adik pahami. Nah selanjutnya soal nomor 2. Padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Kata Oryza adalah petunjuk nama apa? Seperti yang tadi sudah kita bahas, penamaan ilmiah ada 2 kata, di mana kata pertama itu adalah penunjuk genus dan kata kedua adalah penunjuk spesies. Artinya pada Oryza sativa, Oryza adalah penunjuk genus, sedangkan sativa adalah penunjuk spesies. Lanjut nomor 3. Semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, maka akan semakin banyak apanya? Perbedaan sifatnya, keragamannya, persamaan sifatnya, atau keunikannya. Nah, masih ingat gambar yang tadi ya? Semakin dekat hubungan kekerabatannya, artinya semakin ke bawah. Dan persamaan jadi semakin banyak. Jadi jawabannya adalah semakin dekat hubungan kekerabatan, semakin banyak persamaan sifatnya. Selanjutnya, soal nomor 4. Euglena kurang cocok jika hanya dimasukkan dalam animalia. Karena Euglena juga memiliki ciri yang dimiliki oleh plante, yaitu Euglena memang istimewa karena memiliki flagel untuk alat gerak aktif seperti animalia, tetapi juga memiliki klorofil sehingga autotrof dan dapat berfotosintesis. Suatu sel memiliki ciri bersel satu atau uniseluler, tidak punya membran inti alias nama lainnya prokariotik dan menghasilkan makanan sendiri. Dimasukkan ke dalam kingdom apa? Nah, kalau sudah uniseluler dan prokariot sudah pasti Monera. Oke adik-adik, selesai sudah materi kita kali ini. Semoga materinya bisa dipahami dan membantu kalian dalam memahami pelajaran di sekolah. Terima kasih untuk yang sudah menyimak.